Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang berwudu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa permasalahan dalam berwudu dan hubungan antara wudu dan kesehatan. Baik, yang pertama, jika seseorang bangun tidur, ya hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam timba atau ember berisi air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia mencucinya sebanyak 3 kali. Karena ia tidak tahu posisi tangannya saat ia tidur. Ya, Ustaz ulangi. Yang pertama adalah jika seseorang bangun dari tidur, hendaklah mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang yang berwudu berupaya agar air wudu mengenai bagian tubuh yang wajib dicuci, ya, saat berwudu. Terutama sela-sela jari, ya, kemudian sela jari kaki, ya, kemudian sela-sela jenggot, ya, telinga, kedua siku, kedua mata kaki, dan kedua tumit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah tumit-tumit kalian dari sentuhan api neraka. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian yang ketiga, jika seseorang dalam keadaan berwudu lalu ia ragu apakah ia telah batal atau belum, maka tetap dalam keadaan berwudu. Sedangkan jika ia belum berwudu lalu ia ragu apakah ia telah berwudu atau belum, maka ia sebenarnya belum berwudu. Ya, contohnya gini, kalau kita punya wudu, ya, kemudian kita mau sholat, ya, sholat sunnah atau sholat, nah kemudian kita ragu sudah wudu atau belum, ya, insya Allah kita masih dalam keadaan berwudu. Tapi kalau kita memang belum berwudu, ya, kemudian kita ragu, maka hendaknya sebenarnya dia belum berwudu. Yang keempat, jika seseorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1, 2 atau 3 kali, atau sebagian 1, ya, yang lain 2 kali atau 3 kali, maka wudunya sah secara syar'i. Ya. Yang kelima, barang siapa yang telah melaksanakan sholat padahal ia belum berwudu karena lupa, maka ia wajib mengulangi sholatnya saat ia ingat. Ya. Nah, ini kuncinya. Saat ia ingat. Nah, jadi kalau misalkan kita tadi, ya, yang tadi kan pertama ragu. Nah, sekarang kita lupa. Kalau kita lupa, ya, maka kita wajib mengulanginya ketika kita ingat. Ya, wajib mengulangi sholat ketika ingat. Ya. Kemudian poin ke-6. Seseorang yang telah berwudu lalu terkena benda najis, maka cukup baginya membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudunya, ya, karena ia tidak berhadas. Nah, jadi kalau kita punya wudu kemudian terkena najis, ya, maka cukup membersihkan najis tersebut, ya. Nah, sekarang masuk ke dalam hubungan antara wudu dan kesehatan, ya. Sebetulnya ini poin tambahan untuk pemahaman kita semua. Ya, dalam sebuah artikel yang dimuat di koran Swiss dan dipublikasikan oleh PBB, sesungguhnya mandi yang teratur dan berwudu yang rutin dilakukan sebelum sholat di kalangan masyarakat muslim sangat berperan dalam meminimalisir penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan di dunia ketiga, ya.
Ada sekitar 500 juta orang yang terserang penyakit tersebut di seluruh dunia. Mereka sebenarnya dapat terhindar dari serangan penyakit tersebut jika mereka mengikuti metode ajaran Islam dalam menjaga kesehatan, terutama berwudu sebelum sholat. Menurut penelitian, masyarakat muslim yang terserang penyakit ini jumlahnya sangat sedikit, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Ya, artikel ini dari artikel metode pengobatan Nabi dalam tinjauan ilmu pengetahuan modern karangan Ghiyas Al-Ahmad. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan lupa kalian catat ya poin-poin penting yang Ustadz sampaikan hari ini. Nah, nanti bisa fotokan hasil catatan kalian ke Ustadz dan ke Umu ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.